Selamat pagi anak, bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 10 video ke-13. Pada bab ini kalian akan mendalami harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah dengan cara memaknai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah, dan memaknai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan menjelaskan mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. A. Fungsi layanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. B. Fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetensi untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. 5. Menjamin akses minimal setiap individu dengan barang dan jasa. Diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program khusus. 6. Menjaga stabilitas ekonomi, dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. C. Fungsi pemberdayaan. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma, meliputi politik luar negeri dan pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lain sebagai berikut. A. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. B. Dana perimbangan keuangan. C. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. D. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. E. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. E. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber strategis.
Kemudian konservasi dan standarisasi nasional. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan rakyat, 2. memperhatikan pemerintahan, pemerataan dan keadilan, 3. menciptakan demokratisasi, 4. menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional, 5. memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut: 1. mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, 2. menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara, 3. menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional, 4. menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, tenaga satelit, penerbangan antariksa dan sebagainya. 5. membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. 6. menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. 7. memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Demikianlah penjelasan submateri kedudukan dan peran pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk lebih memahami penguasaan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah pusat, kerjakan tugas mandiri halaman 109, yaitu makna, kedudukan, dan peran pemerintah pusat. Kerjakan di buku, nanti dibacakan oleh masing-masing siswa. Penilaian secara langsung pada saat tatap muka online. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Selamat pagi.